Halo semuanya, kita bertemu dalam sesi pengenalan mata kuliah penerjemahan sastra Inggris Indonesia dan vice versa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. Perkenalkan, nama saya adalah Doni Jaya atau biasa dipanggil Doni. Saya akan mengampu mata kuliah ini selama 16 sesi, totalnya selama 1 semester ya. Eh, Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan mata kuliah ini dan juga berbagai aspek yang terkait dengannya. Jadi izinkan saya untuk share screen semacam lembar silabusnya. Ini dia dapat kita saksikan bersama ya. Saya akan mengampunya selama 1 semester atau 16 pertemuan. Kode mata kuliahnya juga bisa dilihat di Siak NG ya. Kita ada mata kuliah ini memiliki 2 SKS ya, sehingga pertemuan kita hanya 1 jam 40 menit, jadi 2 jam dikurang 20 menit istirahat ya. Kelas luringnya ada di gedung 4 ruang 4210, tetapi sebagian besar akan kita selenggarakan secara daring ya. Kemudian mata kuliah ini diselenggarakan di semester genap pada tahun ajaran 2025-2026 yang jatuhnya di paruh pertama tahun 2026 ya. Kemudian batas absennya, nah ini yang penting ya. Jadi mahasiswa tidak boleh absen lebih dari 3 kali tanpa izin yang layak ya. Sanksinya adalah jika lebih dari 3 kali absen tanpa izin yang layak, itu tidak mendapat nilai untuk proyek akhir. Nanti proyek kelompok akhir akan saya jelaskan di bawah ya. Berikut adalah deskripsi mata kuliahnya. Jadi mata kuliah ini sebetulnya adalah mata kuliah pilihan ya. Jadi yang dikhususkan untuk mahasiswa yang mengambil yang mengambil jurusan linguistik ya untuk S2, magister. eh, di samping juga ada mata kuliah penjuru bahasaan dan lain-lain yang mengambil peminatan penerjemahan ya. Jadi apa sih yang diajarkan dalam mata kuliah ini? Mahasiswa diberi kesempatan untuk menggali atau mendapatkan pengetahuan teoretis tentang penerjemahan sastra, apa itu penerjemahan, apa itu sastra, dan apa itu penerjemahan sastra, beserta sifat-sifatnya dan cara menerjemahkannya, serta keterampilan untuk menganalisis, mengkritik, dan mengevaluasi terjemahan sastra yang dipilih sendiri gitu ya oleh mahasiswa untuk sebagai bekal bagi mereka untuk membuat makalah proyek akhir atau tesis nantinya ya. Kemudian selain itu mahasiswa juga dapat mengembangkan keterampilan menerjemahkan. Nah, ini yang sifat praktis. Tadi yang di atas sifat teoretis, yang ini adalah sifat praktis menerjemahkan beberapa jenis teks sastra Inggris ke Indonesia dan sebaliknya. Itu saya bagi menjadi 5 genre yang paling umum ditemukan di kalangan masyarakat, yaitu cerita anak atau legenda, kemudian ada cerpen, ya, kemudian ada novel, kemudian ada drama dan puisi, ya, mulai dari yang paling yang less free gitu kan yang kurang lebih agak agak setia dan tidak boleh terlalu banyak perubahan sampai dengan puisi yang memerlukan banyak adaptasi gitu ya. Nah, bahasa pengantarnya Indonesia tapi kadang-kadang saya menggunakan bahasa Inggris ya here and there gitu ya untuk kalau ketika kita sedang membahas teks bahasa Inggris. Kemudian kemampuan yang diharapkan dari para lulusan adalah pertama, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan berbagai teori penerjemahan sastra, kemudian melakukan, seperti sudah dikatakan, melakukan evaluasi atau kritik sederhana, tentunya dengan menggunakan teori dan metode yang mereka peroleh dari sisi teori ya terhadap terjemahan sastra tertentu, kemudian juga menerjemahkan teks sastra dari berbagai subgenre dari bahasa Inggris ke Indonesia atau sebaliknya. Itu praktisnya. Kemudian yang terakhir adalah yang disebut anotasi, yaitu mempertanggungjawabkan pilihan padanan dengan argumen yang memadai di hadapan pemangku kepentingan lain. Nah, kalau dalam kondisi kelas, ini kan simulasi, jadinya dianggapnya adalah pemangku kepentingannya adalah dosen dan teman-temannya gitu. Nanti di dunia luar, kalau mereka ingin menjadi penerjemah, betulan, tentu mereka harus mempertanggungjawabkan, oh mengapa saya memilih padanannya A atau B atau C kepada klien atau kepada pemesan, kira-kira demikian ya. Nah, materi pembelajarannya adalah ini PPT dosen ini terbatas ya. Jadi saya hanya memberikan ceramah untuk pertemuan pertama atau mungkin juga pertemuan lain kalau dirasa perlu, tapi selebihnya yang dilakukan adalah mahasiswa presentasi ya dari bahan yang mereka baca dan mereka kerjakan. Kemudian ada bahan video dosen pada kanal YouTube. Nah, ini pengayaan saja. Biasanya saya menyarankan mereka untuk menonton. Saya pernah melakukan bincang santai dengan lembaga bahasan internasional LBI FEB UI dan mereka bisa dan itu tentang teks sastra. Jadi mereka bisa menonton video itu terlebih dahulu untuk misalnya untuk menambah pengetahuan mereka tentang teks sastra di samping yang mereka dapat dari kelas. Kemudian ada berbagai buku dan paper ya, makalah elektronik, ya, makalah ilmiah ya, atau cetak
tentang berbagai aspek penerjemahan sastra yang rinciannya nanti akan ada di bawah, dapat mereka lihat dan dapat mereka cari sendiri. Kemudian sejumlah teks sumber yang artinya teks orisinal untuk diterjemahkan yang saya pilih ya dari karya-karya sastra yang dinilai representatif untuk sesi-sesi praktik penerjemahan yang rinciannya juga ada di bawah. Kemudian dan juga yang terakhir adalah teks sumber yang dipilih oleh mahasiswa sendiri. Jadi mahasiswa akan diminta untuk memilih satu teks sumber sastra untuk diterjemahkan bersama dalam kelompok ya, yang kemudian nanti akan dipresentasikan hasilnya. Moda perkuliahannya ada dua ya, ada luring dan daring dan atau daring. Jadi luring di kelas fisik jika memungkinkan dan atau daring sinkronus dengan aplikasi Zoom atau Google Meet. Tapi sebetulnya kelas fisik tidak terlalu diperlukan karena apa ya sifat dari uh, apa ya ilmu menerjemahkan itu memang enaknya mereka tinggal share screen saja dari rumah gitu ya dan itu akan lebih mudah untuk memperbincangkannya gitu ya. Tapi jika memungkinkan luring pun sebetulnya bisa juga. Oke. Nah, kemudian untuk metode pembelajaran umumnya adalah student centered learning yang umum. Jadi ini tidak berpusat pada dosen lagi atau pada pengajar, tapi mahasiswa diharapkan untuk belajar aktif ya, mencari sumber sendiri, menerjemahkan sendiri, dan juga membaca buku-buku, referensi, dan kemudian mempresentasikannya di hadapan semua orang. Jadi peran dosen hanya sebagai mediator dan sebagai penilai atau mungkin memberikan saran-saran jika ada hal-hal yang dirasa perlu diperbaiki gitu ya. Nah, metode pembelajaran khususnya ada beberapa. Yang pertama ceramah dosen, tapi sangat terbatas ya. Saya hanya mungkin bicara di pertemuan sesi satu saja ya, dan juga tanya jawab dengan mahasiswa. Kemudian tugas kolaboratif. Nah, ini ada diskusi kelompok asinkronus ya. Ini berupa presentasi kelompok yang dilakukannya secara sinkron di kelas. Dan tentu saja diskusinya mereka dilakukan di luar kelas sebelum kelas ya. Dan juga kemudian tanya jawab. Ini yang tugas presentasi teori ya. Kemudian kelas terbalik atau flip classroom. Jadi mereka mengerjakan dahulu tugasnya, tugas menerjemahkan di rumah, dan kemudian hasilnya nanti akan dipresentasikan di kelas, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah tugas kolaboratif alias tugas kelompok asinkronus atau asynchronous collaborative learning. Nah, itu dalam bentuk ya PBL atau project based learning. Jadi mereka akan diminta untuk mencari satu teks sastra yang akan mereka terjemahkan sendiri dalam kelompok yang hasilnya nanti dipresentasikan di kelas sinkronus. Nah, bagaimana dengan interaksi antara saya, dosen, dan mahasiswa? Ada tiga, ya. Yang pertama, asinkronus tanpa tatap muka, itu lewat grup WA, ya. Untuk orientasi kelas, saya memberitahukan kapan kita bertemu, kemudian link tautan Zoom, kemudian konfirmasi materi kalau ada yang kurang jelas, atau tugas, ya. Kalau yang kurang jelas, mereka boleh menghubungi saya, dan juga konsultasi umum tentang berbagai hal terkait kelas. Kemudian ada sinkronus dengan tatap muka atau maya. Nah, ini yang paling banyak ya dilakukan ya. Baik di kelas fisik ataupun Zoom atau Google Meet untuk presentasi dan melakukan diskusi. Ya. Kemudian yang terakhir asinkronus tanpa tatap maya lagi gitu ya dengan menggunakan learning management system yang disebut EMAS ya di UI ya kita sudah tahu semua bagi mereka untuk mengunduh ya untuk mengunduh dan juga mengakses materi pembelajaran khususnya adalah teks-teks yang harus mereka terjemahkan untuk minggu berikutnya, untuk minggu depan ya. Uh, Mereka juga mengunggah hasil tugasnya ke situ juga, nanti akan saya nilai. Berikut juga hasil ujian. Nah, ujian yang dimaksud adalah project based learning itu. Jadi tidak ada ujian tertulis gitu atau menerjemahkan atau teoretis gitu. Karena pengetahuan teorinya sudah di awal ya, di presentasi. Nah, kemudian sistem penilaiannya adalah ada dua. Yang pertama formatif, yang kedua sumatif. Yang formatif itu bentuknya berupa presentasi kelompok atau mandiri berupa laporan bacaan dan dua analisis terjemahan. Jadi mereka tidak hanya melaporkan bacaan teoretis tapi juga menganalisis suatu terjemahan orang gitu terjemahan orang lain kemudian dilihat strateginya apa, prosedurnya apa, metodenya apa dan seterusnya apakah hasilnya baik atau tidak menurut penilaian mereka. Kenapa mandiri atau kelompok? Karena ada kemungkinan kelas itu sedikit jumlah pesertanya ya. Jadi dari pengalaman bisa jadi hanya 4 yang mengambil atau bisa jadi bahkan lebih dari 10. Jika lebih dari 10 tentu saja kelompoknya bisa dibagi satu kelompok menjadi 3 orang atau 4 orang. Sedangkan kalau cuma 4 ya apa boleh buat harus melakukan semuanya sendiri. Jadi PBL-nya pun tugas kelompoknya pun akan berubah menjadi menjadi proyek mandiri gitu ya. Jadi mereka melakukannya sendiri masing-masing. Nah, kemudian penilaian sumatifnya itu berupa yang tugas akhir kelompok berupa tugas akhir kelompok yang tadi. Jadi dinilai karena mereka kan boleh memilih jenis teks sastra apapun yang mereka mau ya dengan syarat-syaratnya. Dan itu dinilai mencakupi semua
CPL gitu ya, CPMK dan seterusnya gitu ya, yang sudah dirumuskan dari atas sampai bawah gitu. Dan kemudian, nah berikut ini adalah materi perkuliahannya. Nah, ini seperti kita lihat minggu satu saya presentasi seperti ini dan kemudian akan memberikan sedikit pengantar tentang teori sastra nanti untuk micro teachingnya ya setelah ini ya. Kemudian setelah itu ada referensi yang bisa mereka gunakan yang terkait dengan materi hari tertentu, pertemuan tertentu. Untuk ini minggu pertama sudah itu presentasi dosen dan orientasi kelas. Minggu kedua dan ketiga mereka presentasi ya. Jadi dibagi dua. Kalau misalnya kelompoknya ada 4, berarti 2 kelompok di minggu pertama, 2 kelompok di minggu ketiga. Karena kita hanya 2 SKS, jadi tentunya waktunya singkat, harus dibagi dua ya presentasinya ya. Kemudian, nah minggu keempat sampai 10 pertemuan ke belakang, ya seterusnya, itu kita akan masuk ke praktik menerjemahkan. Jadi polanya adalah pertama dibagi 5 gitu ya. Jadi cerpen atau cerita anak atau legenda itu di minggu keempat dan kelima. Minggu pertama adalah menerjemahkan Inggris ke Indonesia dan minggu setelahnya adalah menerjemahkan dari teks dari Indonesia ke bahasa Inggris. 2 minggu untuk cerita anak, 2 minggu berikutnya untuk cerpen, cerita pendek, dan 2 minggu berikutnya untuk novel, dan 2 minggu berikutnya untuk drama, dan 2 minggu terakhir adalah untuk puisi. Ini semua menerjemahkan. Jadi basically pada dasarnya nanti saya akan tugaskan misalnya mahasiswa A harus mempresentasikan harus mempresentasikan bagian tertentu ya dari terjemahan itu. Jadi hanya beberapa paragraf, kemudian mahasiswa lain paragraf lain. Kalau teksnya pendek, ya mungkin 2 mahasiswa bisa mempresentasikan bagian yang sama, seperti itu ya. Kemudian hasilnya dibahas bersama di kelas. Nah, untuk minggu ke-14 dan ke-15, ini adalah presentasi proyek akhirnya. Ya. Jadi mahasiswa, ya sebenarnya dari awal, dari minggu pertama, saya sudah ingatkan, saya sudah beritahukan ke mereka, bahwa project based learning-nya tuh harus dilakukan sedini mungkin ya sehingga nanti ketika sudah sampai di minggu 14 dan 15 mereka sudah diharapkan sudah siap dengan yang disebut purwarupa gitu ya atau produk hasil penerjemahan mereka gitu dalam bentuk seperti buku apa ya seperti buku kumcer atau buku kumpulan puisi seperti itu ya. Jadi disertai daftar isi, ada sampulnya dan seterusnya itu terserah mereka kreatif bergantung pada kreativitas mereka. Mereka bisa menggunakan Canva atau mungkin aplikasi lain sehingga hasilnya jadi menarik dan seperti ingin jualan gitu, seperti ingin seakan-akan buku terjemahan itu akan dijual gitu kepada masyarakat. Begitu ya. Nah, ini ada syarat-syaratnya untuk jenis teks yang harus mereka pilih dan panjangnya berapa panjang untuk setiap kelompok atau setiap individu ya, kalau mahasiswanya hanya sedikit. Minggu terakhir, minggu 16, itu yang disebut ujian, ya sebenarnya ujiannya berarti hanya sekali ya sebetulnya ya. Itu berupa proyek terjemahan kelompok dan ini tidak ada pertemuan, mereka hanya cukup mengunggah saja hasil purwarupa tadi ya, prototipe tadi, produk tadi ke emas yang nanti hasil akhirnya akan saya lihat, akan saya nilai gitu ya karena sebetulnya sudah mendapatkan feedback atau umpan balik dari 2 pertemuan ini. Kalau ada yang mungkin perlu diubah atau perlu dipertimbangkan kembali, itu masukan itu bisa mereka gunakan untuk menyempurnakan purwarupanya sehingga proyek hasil akhirnya bisa lebih baik gitu. Nah, ini adalah daftar referensi yang bisa mereka cari sendiri dan juga bahan yang mereka gunakan untuk presentasi ya, bahan teoretis untuk presentasi. Ini semua bisa dicari baik elektronik maupun cetak. Nah, ini adalah matriks materi presentasi teori. Jadi saya sudah bagi ya sebetulnya apa bagian-bagian yang harus mereka presentasikan. Ya mereka tidak perlu cari-cari lagi. Saya sudah masukkan sumbernya dari mana, kemudian halaman berapa yang harus mereka presentasikan. Jadi kalau misalkan ada 8 peserta, ini enak baginya gitu ya. Jadi satu orang mempresentasikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau dia hanya 4 orang ya masing-masing dua, dua nomor 1 dan 2 dan seterusnya begitu ya. Kemudian daftar tugas dan ujian ada 12, totalnya adalah 100%, mereka harus memenuhi semua. Dan ini paling penting ya, 30% kita lihat. Proyek karya terjemahan kelompok, kalau mereka sampai absen lebih dari 3 kali, misalkan, jadi tidak bisa mendapatkan nilai ini gitu ya. Nah, jadi sangat penting, jangan sampai absen tanpa izin yang layak lebih dari 3 kali. Saya ada 2 rubrik yang akan diterapkan ketika menilai. Rubrik skala persepsi pertama ini adalah untuk analisis terjemahan dan tugas presentasi. Kriteria-kriterianya dapat dilihat di sini, bagaimana cara saya menilai mereka, aspeknya apa saja yang dinilai, dan ada rubrik kedua, nah ini khusus untuk praktik.
menerjemahkan. Hasil terjemahannya tuh seperti apa? Ya, dinilai dari segi keakuratan, kewajaran, kejelasan, keberterimaan, keindahan, kerapian, dan kemampuan bekerja sama secara mandiri dan berpikir kritis. Karena ini kan tugas pribadi ya, gitu. Dan ada penilaiannya. Nah, ini adalah judul-judul karya sastra yang saya pilih ya untuk mata kuliah ini untuk mereka kerjakan, untuk mereka terjemahkan di bagian di sesi-sesi praktik. Tentu saja ini bisa dirotasi ya untuk setiap tahun bisa saja saya ganti jikalau ada teks yang nanti lebih menarik gitu. Saya pikir sekian ya untuk pengenalan mata kuliah. Selanjutnya saya akan berpindah kepada materi perkuliahan yang akan saya presentasikan untuk micro teaching ini. Saya izin stop share, kemudian saya akan share materi presentasinya. Saya slideshow, kemudian saya share hasil layar slideshow-nya. Oke, penerjemahan sastra ya. Jadi di presentasi ini saya tidak akan mempresentasikan definisi ya penerjemahan itu apa, sastra itu apa, penerjemahan sastra itu apa, itu adalah tugas mahasiswa nanti ya ketika mereka sudah selesai membaca, mereka yang akan mempresentasikan hal-hal yang sifatnya teoritis seperti itu. Nah, saya hanya sebagai pemantik saja ya, saya ingin memperkenalkan bahwa ada unsur budaya dalam penerjemahan sastra yang itu sangat sangat apa ya, sangat kental gitu ya dan tidak boleh diabaikan. Jadi ini saya dari segi sisi praktiknya gitu ya di lapangan dan merupakan challenge atau tantangan yang terbesar dalam menerjemahkan sastra. Oke, jadi kita masuk saja. Pertama, eh, kita lihat teks sastra itu adalah sebuah narasi yang dibangun dengan latar budaya tertentu. Seperti misalnya kalau kita tahu ada novel misalnya ada Gone with the Wind itu adalah dibangun dengan latar menggunakan latar budaya Amerika zaman Civil War tahun 1850-an sampai 60-an gitu ya. Nah, itu jadi itu latar belakang budayanya nyata ya, tapi ada juga yang fiktif seperti misalnya Lord of the Rings dunianya sama sekali tidak ada gitu ya dan itu masuknya dalam genre fantasi. Tapi ada juga yang semi fiktif seperti Harry Potter ya. Jadi Harry Potter ada Londonnya gitu ya, ada London bagian apa ya bagian yang apa ya terkait dengan dunia nyata Inggris Inggris Raya, tapi di satu pihak juga ada Kastil Hogwarts yang tidak tahu letaknya di mana gitu ya. Jadi ada dunia fiktifnya juga digabung dengan dunia fiksi. Kemudian teks sastra bersifat padat budaya dan kerap mereka hanya memasukkan berbagai unsur budaya begitu saja tanpa dijelaskan. Jadi tiba-tiba masuk tiba-tiba ada kata sayonara gitu kan ya. Sayonara sampai berjumpa pula. Nah, sayonaranya tuh apa artinya gitu kan ya. Jadi kadang-kadang tidak diberikan keterangan. Atau misalkan, oh you have become a I have become a maiko gitu ya. Apa itu maiko? Ternyata itu adalah apprentice geisha gitu ya, semacam satu tahap menuju sebelum menjadi geisha ya. Nah, itu berada di itu berasal dari budaya Jepang gitu ya. Jadi dia hanya mereka penulis hanya melontarkan istilah-istilah budaya tanpa menjelaskan gitu. Nah, itu kadang-kadang menjadi tantangan bagi penerjemah. Haruskah saya menjelaskan atau haruskah saya tidak? Atau sudah jelas dari konteks gitu ya. Nah, tapi di pihak lain, unsur budaya diperlukan untuk membuat teks terasa hidup, menarik, dan juga menambah pengetahuan pembaca. Ya, seperti kalau misalkan kita membaca Angels and Demons, itu karya Dan Brown, itu kan kental sekali dengan budaya Christianity gitu kan ya, khususnya Roman Catholicism, kemudian Italia, kemudian ada Renaissance art gitu kan ya, dan juga para apa ya seni dan juga arsitektur, kebudayaan, agama dan seterusnya bercampur jadi satu di situ. Kemudian dari Indonesia kita ada buku-buku atau novel-novel karya Remi Silado ya, misalnya Cabaukan yang di settingnya adalah zaman penjajahan gitu ya, tahun 19 mungkin 10 atau 20-an itu dengan latar belakang budaya Betawi, Sitinung dan juga latar belakang budaya peranakan Tionghoa di Indonesia ya dalam perannya yang dimainkan oleh Tan Peng Liang gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ada latar belakang budaya untuk membuat cerita menjadi hidup. Nah, teks sumber masalahnya adalah ya, teks sumber itu ditulis untuk pembaca sumber. Jadi ketika Remi Silado misalnya menulis Cabaukan itu ditujukan untuk membaca Indonesia utamanya. Nah, gitu. Jadi apakah ketika itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris apa adanya, mungkinkah pembaca bahasa Inggris akan langsung mengetahui rujukan budaya yang dimaksud? Misalnya seseorang dikatai embek keranji lu misalnya kan itu kan keranji goat gitu kan, you are such a keranji goat,
whatever that means gitu kan. Itu kan dimaksudkan untuk insult sekaligus untuk lucu. Nangkep nggak itu maksudnya gitu kan pembaca sasaran. Kalau orang pembaca sumber mungkin tahu maksudnya apa, madi rodok, madi kipe dan seterusnya gitu ya. Nah, itulah tantangannya bagaimana cara penerjemah untuk menjembatani antara dua hal itu. Penerjemah memerlukan strategi tertentu yang dapat membantu pemahaman tanpa membuat teks terasa berat. Karena kita ada kecenderungan sebagai penerjemah untuk memberikan keterangan yang berlebihan. Oh, karena saya baik gitu ya, saya ingin agar pembaca saya paham yang saya ya apa ya rujukan budaya yang saya masukkan ke dalam novel saya, ke dalam sorry, misalnya saya menerjemahkan suatu karya karena saya baik agar nanti pembaca saya mengenal rujukan budaya dari teks yang saya terjemahkan. Jadi dia memberikan banyak sekali keterangan, catatan kaki. Nah, itu jadi tidak baik lagi gitu ya. Karena kalau terlalu banyak keterangan akan disruptif atau mengganggu pengalaman atau kenikmatan membaca gitu ya. Nah, itu ini saya ada satu contoh ya, terjemahan Cerpen Powder karya Tobias Monk ya, ini dari karya salah satu mahasiswa saya dulu ya, menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Kita lihat di sini ada kata check out ya. But as we were checking out itu diterjemahkan oleh dia ya menjadi check out saja ya. Ini lihat, walaupun teks sasarannya berbahasa Indonesia, ternyata terjemahannya di sini menggunakan bahasa Inggris. Mungkin karena disebabkan check out itu adalah apa ya, hal yang lebih lumrah diucapkan oleh orang Indonesia, jadinya gado-gado, tapi itu menjadi bahasa kita gitu ya, daripada apa misalnya ya, apa ya, melapor kepada resepsionis bahwa saya akan keluar. Itu kan agak repot gitu ya. Kemudian ada eh, yang kedua sini, we return our skis and my father put chains on the Austin Healy. What does it mean, Austin Healy? Nama orang kah? Gitu ya. Nama tokoh kah? Nama apa gitu kan ya. Nah, itu mungkin untuk pembaca Indonesia kurang jelas. Jadi penerjemah mengintervensi, menambahkan mobil. Ternyata itu adalah merek mobil gitu ya. Nah, ini diperoleh dengan pengetahuan budaya dan sedikit riset pastinya dari Google ya. Nah, ini kita lihat di sini, oke, vamonos. Ya, ini adalah si istilah ya semacam let's go gitu kan, tapi dalam bahasa Spanyol ya. Dan ini saya yakin karena settingnya mungkin mungkin Amerika bagian selatan gitu yang banyak terpapar budaya Latin Amerika ya. Jadi kata-kata serapan seperti ini bahkan bisa muncul di bahasa sumber gitu ya. Jadi bahasa Inggris menggunakan Spanyol. Ketika diterjemahkan ke Indonesia, menurut saya ini pilihan yang sangat cerdas ya, menggunakan let's go. Jadi mengasingkan. Ini yang kita sebut sebagai upaya mengasingkan teks. Pokoknya dia menggunakan istilah asing. Nah, yang dipilih adalah Inggrisnya yang asing bagi pembaca Indonesia. Nah, sekarang Stars Fell on Alabama itu apa gitu kan? Ternyata lagu. Balik lagi ke yang tadi, seberapa banyak kita harus menjelaskan? Mungkinkah perlu diberikan catatan kaki? Stars Fell on Alabama adalah lagu yang menceritakan tentang la 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 la, nadanya seperti ini gitu kan, dan ini bermakna apa bagi dan seterusnya. Itu kayaknya kepanjangan dan itu apa ya, disruptif itu tadi ya dalam untuk pengalaman membaca, sehingga dia hanya memberikan ini yang kita sebut strategi ekspansi ya. Jadi uh, memberitahukan itu tuh apa, itu sebuah lagu, itu sebuah mobil, itu merek ini, merek itu, gitu kan, dan seterusnya. Jadi diberikan semacam hipernim ya atau kata umumnya gitu untuk sekedar memberitahu pembaca itu tuh apa, tapi tidak sampai panjang lebar gitu. Kemudian, nah ini what I didn't know was that my father would wheedle and plead his way past them. He didn't sing O Tannenbaum. Nah, ini O Tannenbaum ini adalah kalau di Indonesia sih sebetulnya ada versi yaitu yang disebut lagu Pohon Terang, Pohon Terang. Ini intinya adalah lagu Natal, ya. Tetapi penerjemah memutuskan untuk menggantinya adalah dia memang tidak bernyanyi Malam Kudus yang juga adalah lagu Natal. Mungkin O Tannenbaum sebagian besar orang Indonesia gitu kan yang mungkin tidak memiliki skema Kristianitas yang cukup tidak tahu pohon terang itu apa. Tapi lebih mungkin mereka mengetahui lagu Malam Kudus yang lebih terkenal karena toh di sini ini bukan masalah akurasi lagi tapi masalah apa ya, karena ini memang hanya sekadar ilustrasi saja toh gitu kan, jadi bukan tidak harus lagunya sama persis tapi ini hanya pokoknya intinya dia tidak bernyanyi lagu Natal gitu, jadi sehingga alternatif lain pun bisa saja bilang tidak bernyanyi lagu Natal, tapi itu akan menghilangkan sedikit kespesifikan budayanya. Jadi sehingga dipilih lagu Natal lain yang lebih dikenal oleh pembaca sasaran. Saya pikir ini pilihan yang cerdas. Ya. Terus kemudian ada puisi di dalam sastra. Izinkan saya bernyanyi sedikit. Come and seek us where our voices sound. We cannot sing above the ground. An hour long you'll have to look.
to recover what we took. Nah, ini diambil dari Harry Potter ketika dia membuka dalam turnamen Triwizard, dia membuka telur emas dan keluarlah suara ini gitu ya. Nah, itu adalah sebuah puisi ya. Bagaimana menerjemahkannya? Ini diterjemahkan oleh Listiana Srisanti dengan sangat jenius ya menurut saya. Jadi kita lihat rimanya di sini kan AABB polanya, tapi diterjemahkan oleh beliau menjadi AAAA gitu ya. Jadi bahkan ini tanpa menghilangkan makna intinya total, karena ini kan sebuah clue atau kunci menuju kepada tantangan yang berikutnya dalam turnamen Triwizard ya. Jadi ini tidak menghilangkan itu, tapi dia menjadikannya estetis gitu ya dengan strategi yang disebut rhyme ya, rhyme strategy. Terus kemudian, terus solusinya bagaimana terhadap tantangan tadi? Pertama, eh, pertahankan. Misalnya, itu sudah menjadi semacam konvensi umum bahwa sapaan-sapaan seperti Mr., Mrs., Miss, Monsieur, itu diterjemahkan begitu saja, gitu, tanpa adanya, ya, tanpa perlu diganti menjadi Pak atau Ibu, gitu, misalnya, gitu ya, untuk menambahkan cita rasa asing gitu ya. Dan juga istilah-istilah asing yang mudah diterka maknanya dari konteks seperti well, kamu tahu lah begitu. Nah, kata well-nya itu boleh saja dari Inggris karena sudah cukup dikenal gitu di kalangan orang Indonesia. Kemudian mungkin saya untuk cepatnya mungkin saya masuk ke bagian ini tadi ini ada strategi menetralkan dari drama karya Putu Wijaya. Kenapa para juru tandu belum ada yang datang membawa ron dan busung? Ya, ini dari kebudayaan Bali ya, diterjemahkan menjadi porter dan offerings and ornaments. Padahal ron dan busung itu adalah benda budaya yang spesifik Bali, seperti layaknya canang sari. Tapi hanya diterjemahkan dengan kata umumnya saja, yaitu sesaji ya, ini sesaji ya seperti canang sari dan juga hiasan gitu. Itu kan jadi kehilangan sedikit cita rasa budaya, tapi ya itulah pilihan penerjemah gitu. Mungkin karena ini drama ya, jadi tidak mungkin menjelaskan panjang lebar gitu. Nah, ini di sini ada ubah saja. Misalnya, well, Governor, you treated me very handsome. I had given him half a sovereign. Aku memberikannya setengah pound sterling. Sovereign itu adalah uang ya yang ada cetakan Ratu Victorianya, karena itu dibilang sovereign atau penguasa gitu ya. Nah, itu diganti menjadi uang rokok karena tujuannya pemberian sovereign itu adalah sebagai imbalan atas diberikannya informasi. Nah, kita kan orang Indonesia lebih cenderung bilang itu uang rokok walaupun tidak betulan digunakan untuk membeli rokok. Pokoknya intinya upah gitu ya. Nah, ada lagi yang dengan cara menguraikan. Misalnya tauke pasar pagi dari Laskar Pelangi diuraikan menjadi Chinese grocery stall owner at the morning market. Untung dia berupa narasi sehingga walaupun panjang tapi tidak mengganggu, tidak dinilai tidak mengganggu kenyamanan membaca. Lebih dari itu mungkin sudah mengganggu gitu ya. Kemudian ada yang beri keterangan tambahan, ada juga yang misalnya kata festina lente ini adalah metafora dari bahasa Latin, diberi catatan kaki, tapi hanya 3 kata saja. Jangan lebih dari 5 kata saya bilang untuk catatan kaki, kalau perlu sekali. Ada lagi yang dihilangkan seperti ini ada kutipan dari The Rime of the Ancient Mariner, karya Samuel Taylor Coleridge, itu dihilangkan saja sama penerjemah karena dinilai lewah. Dan kalaupun diterjemahkan, tidak ada pembaca Indonesia yang paham. Jadi, dan apa yang digambarkan di situ itu sudah dinilai cukup jelas dari kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Jadi itu dinilai lewah sama dia mungkin dan dihilangkan, menurut saya itu pilihan yang sangat bijaksana. Baiklah, demikian paparan saya tentang unsur budaya khususnya di dalam penerjemahan sastra ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, dengan demikian berakhirlah sesi pengenalan mata kuliah penerjemahan sastra Inggris Indonesia dan sebaliknya. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.